Saudara, Pengadilan Tinggi Jakarta melakukan sejumlah inovasi dalam meningkatkan pelayanan publik serta kinerja pengadilan di tahun 2025. Seiring dengan perkembangan teknologi dan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan hukum yang efisien, Pengadilan Tinggi Jakarta terus berinovasi guna meningkatkan kualitas pelayanan. Untuk itu, Pengadilan Tinggi Jakarta menghadirkan program-program inovatif guna memastikan akses lebih baik terhadap keadilan dan meningkatkan efisiensi pelayanan peradilan. Sebelumnya, Pengadilan Tinggi Jakarta merilis kinerja penanganan di tahun 2024, di mana indeks kepuasan masyarakat atas keputusan banding mencapai 84,57%. Lebih jelas soal inovasi pelayanan publik di Pengadilan Tinggi Jakarta, sudah bergabung bersama Jurnal Merah Putih Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, Heri Suwantoro. Selamat siang, Pak Heri. Selamat siang. Dalam meningkatkan kualitas pelayanan untuk masyarakat, apa saja yang menjadi inovasi pelayanan publik yang telah diterapkan Pengadilan Tinggi Jakarta dalam beberapa tahun terakhir, Pak Heri? Baik, terima kasih. Jadi seluruh aparatur pada Pengadilan Tinggi Jakarta berupaya untuk mewujudkan suatu peradilan yang berintegritas. Dengan jalan satu, peningkatan kemampuan SDM, yang kedua membuat suatu inovasi pelayanan berbasis teknologi informasi dalam dua hal tugas pokok utama Pengadilan Tinggi Jakarta. Yang pertama adalah dalam penyelesaian perkara yang melakukan upaya banding. Yang kedua adalah memberikan pelayanan yang berkeadilan kepada pencari keadilan yang membutuhkan pelayanan hukum pada Pengadilan Tinggi Jakarta. Sebenarnya bagaimana inovasi-inovasi ini bisa berkontribusi dalam meningkatkan transparansi, lalu kecepatan dan akuntabilitas pelayanan keadilan, Pak Heri? Baik, jadi dengan mewujudkan suatu performa peradilan yang modern, dengan inovasi pelayanan persidangan maupun pelayanan peradilan, kita meyakini bahwa akuntabilitas, transparansi maupun suatu pelayanan yang terukur bisa kita pertanggungjawabkan. Kemudian juga pelayanan-pelayanan tersebut karena tersistem dari suatu teknologi informasi yang telah terstruktur, maka pelayanan itu bisa kita nilai secara internal maupun bisa dirasakan oleh para pencari keadilan. Baik, Pak Heri, seberapa besar peran teknologi dalam mendukung inovasi pelayanan publik di Pengadilan Tinggi Jakarta ini? Baik, jadi seperti kita ketahui bahwa yang tadi disampaikan, yang pertama bagaimana Pengadilan Tinggi Jakarta menyelenggarakan suatu persidangan digitalisasi, yaitu pengucapan putusan persidangan yang bisa diakses secara langsung, secara live terhadap persidangan itu, sehingga masyarakat bisa mencermati, mendengarkan maupun akan berupaya mengkoreksi dari putusan terhadap suatu persoalan hukum dengan satu sistem informasi yang kita sebut di ladang, digital melayani persidangan melalui suatu sistem, di mana bisa ada akses dari masyarakat siapapun juga untuk langsung secara live terlibat dalam persidangan itu melalui teknologi informasi. Yang kedua, terhadap para pencari keadilan yang ingin mendapat pelayanan, apakah itu pelayanan terhadap persoalan hukum atau upaya-upaya hukum, itu kita ada model pelayanan yang transparan. Yang pertama, generasi pertama adalah PTSP Mandiri. Jadi pelayanan terpadu satu pintu mandiri, itu adalah generasi pertama, para pihak bisa melakukan pelayanan tersendiri, dibantu oleh petugas. Kemudian yang kedua, pelayanan dengan menggunakan suatu sistem yang kita seperti drive-thru. Jadi tidak perlu masuk ke pengadilan, sudah dilayani apapun kebutuhannya, baik dalam sisi kepanitraan maupun kesekretariatan. Di situ tinggal klik barcode, kemudian akan terhubung dengan petugas. Apa yang menjadi permintaannya akan dilayani dengan SOP yang sudah jelas. Kapan waktu permintaan pelayanan masuk, kemudian berapa lamanya pelayanan itu bisa dihasilkan, dapat dinikmati oleh pencari keadilan. Jadi semua sudah terwujud sampai pada generasi ketiga. Harapan kita tentunya
dengan kemampuan dukungan dana dari Mahkamah Agung dan kemampuan tim IT kita bisa mewujudkan generasi keempat, yaitu melalui pelayanan dengan EI. Jadi semua sudah diselesaikan melalui sistem itu. Tapi kita masih belum menjangkau ke sana karena diperlukan suatu perangkat dan biaya yang besar. Berarti tadi ada 3 ya Pak ya pelayanan aplikasi di ladang ya tadi ya, Pak di ladang, ini namanya. Lalu ada PTSP dan juga drive-thru di mana masyarakat bisa langsung mengklik barcode. Ini kemudahan ini sebenarnya sudah bisa diakses masyarakat sejak kapan? Sudah lamakah? Sudah lama. Jadi kebetulan saya ketiga kalinya ini dipercaya oleh pimpinan Mahkamah Agung sebagai ketua pengadilan di Surabaya maupun di Bandung dan terakhir saya di Jakarta. Nah di Surabaya sudah kita melakukan transparansi pelayanan, akuntabilitas pelayanan yang terjaga dan mutu pelayanan yang terjamin. Kita sudah terapkan di generasi pertama, kemudian meningkat ke Bandung generasi kedua dan kita sudah generasi ketiganya. Jadi sudah sistem yang lebih mudah lagi di dalam pelayanan untuk mendapat pelayanan melalui seperti drive-thru itu. Seperti itu Mbak. Apakah ini juga salah satu layanan yang bisa ditujukan bagi kelompok rentan? Atau apakah sebenarnya ada Pak Heri semacam program khusus yang ditujukan bagi kelompok rentan misalnya penyandang disabilitas mungkin? Iya, jadi kita memang mewujudkan upaya pengadilan yang inklusif. Pengadilan inklusif adalah mengedepankan pelayanan kepada yang para pencari keadilan yang mempunyai keterbatasan dalam fisik. Kami sudah ada suatu area khusus untuk pelayanan tersebut. Jadi di situ nanti akan dihantarkan di depan layar monitor bagi yang tunawicara itu ada suatu huruf braille. Kemudian bagi yang mungkin mengalami kendali pada mata itu akan bisa ada suara voice yang secara otomatis akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ini sudah tersaji di ruang pelayanan terpadu satu pintu di Pengadilan Tinggi Jakarta. Sudah ada ya Pak ya, sudah tersedia. Lalu bagaimana Pak Heri rencana atau strategi ke depannya untuk bisa terus meningkatkan inovasi dalam pelayanan publik di Pengadilan Tinggi? Ya, intinya tadi saya sampaikan bahwa semua inovasi ini adalah mewujudkan pengadilan yang berintegritas. Jadi di samping kita menguatkan sistem, mempermudah orang untuk akses, seperti pengaduan, mohon maaf saya kelewatan satu, ada si pitung. Terhadap setiap perilaku pelayanan atau etika pelayanan yang tidak pada tempatnya, dengan mudah akan tinggal klik di WA-nya, langsung berhubung kepada Pengadilan Tinggi, ada tim reaksi cepat yang akan menangani keluhan tersebut. Apakah itu keluhan terhadap mutu pelayanan, perilaku pelayanan, ataupun meminta untuk bantuan informasi hukum, langsung bisa diberikan. Ini sudah berlangsung hampir 2 tahun di sini dengan nama pelayanan Si Pitung. Si Pitung berarti bisa menyampaikan keluhan langsung mendapatkan solusi. Langsung ya? dalam 1 jam sudah ada solusi. Baik, terima kasih banyak Pak Heri Suwantoro, Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sudah bergabung bersama kami di Jurnal Merah Putih, sudah memberikan penjelasan apa saja menjadi inovasi pelayanan publik yang sudah diterapkan di Pengadilan Tinggi Jakarta. Sekali lagi terima kasih Pak Heri.